Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Hilmi Asyidiki, Mahardika Agostina, Maulidia Sita Aswatu Nanjani, Muhammad Andi, Najwa Nabila Amanda Siswoyo, dan dengan saya Ramadan Sumantri. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan rangkaian pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad. Rangkaian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengendalian yang mudah dan efektif terhadap motor DC. Rangkaian ini dapat menggunakan microcontroller dan keypad untuk mengontrol motor dan dengan mudah untuk menekan tombol pada keypad. Pada praktikum ini, kami akan menjelaskan secara detail mengenai cara kerja rangkaian, bahan yang digunakan, dan proses pembuatan. Kami juga menunjukkan kepada Anda contoh pemrograman yang dapat digunakan pengendalian motor DC. Saya berharap praktikum ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, dalam praktikum ini diperlukan alat dan bahan. Yang pertama itu laptop ataupun perangkat keras. Lalu ada jaringan internet juga. Di dalam laptop diperlukan aplikasi yang terinstal, yakni Arduino Uno, dan juga simulator Proteus. Selanjutnya juga kita perlu mendownload beberapa library keypad dan Arduino di dalam Proteus. Baik, berikut adalah alat yang diperlukan dalam praktikum. Yang pertama itu motor DC. Di sebelah kiri saya itu motor DC dalam simulator Proteus, dan yang sebelah kanan merupakan ASI dari motor DC. Selanjutnya microcontroller. Kita membutuhkan microcontroller dengan jenis Arduino Uno sebagai berikut. Selanjutnya kita memerlukan IC L293D sebagai berikut. Dan selanjutnya kita menggunakan keypad. Dalam praktikum ini jenis keypadnya itu 3x4. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai flowchart. Selanjutnya ada flowchart dari praktikum kali ini. Yang pertama, memulai, kemudian menyiapkan alat dan bahan praktikum seperti yang telah disebutkan tadi. Setelah itu, menyusun dan membuat rangkaian. Setelah menyusun dan membuat rangkaian, melakukan pemrograman pada Arduino Uno. Kemudian, sambungkan codingan pada Arduino ke dalam rangkaian pada Proteus. Setelah menyambungkan, maka simulasi dimulai. Nah, untuk simulasi ini harus menekan tombol pada keypad. Ketika sukses, tombol 1 berarti on, rangkaian itu berlawanan arah jarum jam. Kemudian ketika tombol 0 off, rangkaian akan mati. Kemudian apabila tidak sukses, maka harus melakukan ulang pemrograman pada Arduino Uno. Setelah sukses, maka rangkaian telah selesai. Baik, di sini sudah ada pada aplikasi Proteus. Di sini terdapat komponen yaitu Arduino Uno, keypad, IC, serta motor DC. Di sini saya akan menyambungkan dari Arduino ke keypad terlebih dahulu. Di sini untuk pin nomor 2 kita sambungkan kepada pin D pada keypad. Selanjutnya kita akan menyambungkan pin 3 ke pin C pada keypad. Setelah itu kita akan sambungkan pin 4 ke pin B pada keypad dan pin 5 ke pin A pada keypad. Baik, untuk pin 6 sendiri pada Arduino kita akan sambungkan ke pin nomor 3 pada keypad, dan untuk pin 7 kita sambungkan ke pin 2 pada keypad. Mohon maaf, pin 7 pada Arduino kita sambungkan ke pin 2 pada keypad, dan terakhir pin 8 kita sambungkan ke pin 1 pada keypad. Setelah itu kita akan menyambungkan pin pada Arduino ke pin yang ada pada IC. Untuk pin 11 ini kita akan sambungkan ke pin
nomor 1 pada IC. Selanjutnya untuk pin nomor 12 kita akan sambungkan ke pin nomor 7 pada IC. Dan pin nomor 13 kita sambungkan ke pin nomor 2 pada IC. Nah, di sini untuk IC kita akan sambungkan ke ground. Maaf, sebentar. Ya, di sini bagian ground pada IC kita sambungkan kepada ground dan VCC atau sumber kepada daya. Setelah itu kita akan sambungkan IC ini ke pin yang ada pada motor DC. Untuk pin 3 kita akan sambungkan ke pin yang ada di atas ini. Dan nomor pin 6 pada IC kita sambungkan pada pin yang di bawah IC. Baik, kita sudah selesai untuk menyambungkan dari Arduino ke keypad, Arduino ke IC, serta IC ke motor DC. Ini pada rangkaian ini atau pada sambungan ini akan berpengaruh pada codingan yang akan kita lakukan untuk bisa menjalankan motor DC ini sesuai dengan yang ditugaskan, yaitu berlawanan dari arah jarum jam. Untuk nomor 1 menyalakan dan nomor 0 pada keypad untuk mematikan motor DC ini. Baik, selanjutnya kita akan ke codingan. Di sini saya akan menjelaskan pengkodingan dari Arduino setelah dibuat oleh rekan saya, Dika. Di sini pertama kita akan membuat custom key, pengkodingan custom key yang membuat keypadnya inilah. Pertama kita akan membuat kolomnya ada 4. Lalu kita membuat row-nya, barisnya ada 4 baris. Lalu kita membuat kolom. Dari setiap kolom ini ada 3 kolom kita buat. Lalu kita membuat pin untuk disambungkan kepada Arduino. Seperti di bagian row-nya itu ada A, B, C, dan D di sini. Pertama kita akan masukkan row pinnya, itu ada angka 4, 5, 4, 3, 2. Dan itu akan nyambungnya ke keypad ini. Lalu kita membuat yang di kolomnya ada angka 1, 2, 3, kolom 1, 2, 3 yang kita masukkan ke pin 8, 7, dan 6. Lalu kita membuat void pin mode. Void pin mode-nya ada 11, 12 sama 13. Nah, di sini dari ini kita masukkan ke input 1, 2, 3 dan N-nya 1. Maaf, ini laptop saya. Lalu kita bikin loop. Setelah kita bikin loop, kita bikin if customnya 0. Lalu digital write-nya yang dimasukkan ke dalam sini tuh yang 13, 12 itu low dan 11-nya high. Lalu kita membuat else if-nya 1. Terus kita balikin dari atasnya yang low baru
13 low, 12 high, dan 11 high. Ya, baik. Setelah melakukan serangkaian proses wiring dan coding, maka selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi praktikum kali ini. Kita akan coba proses simulasi atau demonstrasi. Kita akan play. Apabila ditekan tombol 1, maka motor DC akan berputar melawan arah jarum jam. Dan ketika ditekan tombol 0, maka motor DC akan berhenti. Baik, setelah kami melakukan praktikum, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil praktikum dari pengendali motor DC ini. Yang pertama itu adalah ketika angka 0 ditekan pada keypad, motor DC akan dalam keadaan mati atau off. Dan sedangkan ketika kita menekan tombol 1 pada keypad, motor DC akan dalam keadaan bergerak berlawanan arah jarum jam atau ke arah kiri. Lalu hal ini disebabkan karena adanya tautan dari microcontroller dan IC L293D yang fungsinya ini IC tersebut sebagai driver dari motor DC. Baik, sekian praktikum dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini membantu rekan-rekan dalam menggunakan motor DC sebagai pengendali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.